Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Mas Pratama. Mas Pratama, tadi seperti yang disampaikan Bang Mardhani, Ya. angka pertumbuhannya luar biasa, 150.000. Ini saya rasa 150.000 orang sadar nih kerja di sana, baik itu tadi judi Jelas online dan apa scam begitu gitu ya. Jelas arti tujuannya. Mati nih, oke. Oke. Jadi kalau menurut saya gitu, tadi kan saya sebut mungkin 50-50 nih gitu ya kan. Tapi sebagian orang itu tahu mereka itu mau ngapain gitu. Sebenarnya tadi pernyataan Pak Mardhani bahwa yaudah kita lindungi warga kita pulangin ke sini, itu juga nggak ada masalah. Tapi di sini harus diproses gitu. Tapi sebenarnya lebih cepat kalau kita prosesnya di sana. Nah ini tinggal kecepatan aparat penegak hukum kita nih, aparat penegak hukum, imigrasi, mungkin nanti G2G forensik ya. psikologis. Kenapa di sana lebih cepat? Bukti-buktinya sekarang yang megang Ya. itu adalah pemerintah Kamboja gitu. Jadi nanti di sana seperti kata Pak Jenderal Roni tadi bahwa dibikin clustering gitu. Mana yang dia memang korban beneran, mana yang dia setengah-setengah, mana yang dia memang pelaku gitu ya kan. Nah, jangan semuanya nanti ketika dipulangkan begitu nyampe di Indonesia, oh dianggap pahlawan devisa, dipeluk-peluk, disayang-sayang. Oh apa namanya? Padahal kerjaan di sana nipu. Padahal di sana yang ditipu itu orang tua kita, yang ditipu itu saudara kita, ditipu teman-teman kita gitu. Ya masa kita rela? Kalau saya sih nggak rela ya Ya, gitu. Bang Ya kan? Pratama, sebenarnya gini, mungkin buat gambaran ke pemirsa kita, sejahat apa sih sebenarnya industri scam dan judi Ya, di ini Kamboja industri ini? profesional. Ini industri profesional sangat besar sekali begitu, jaringannya internasional. Kemudian omsetnya itu billion US dollar per month gitu. Artinya apa? Gede banget nih. Apa bisnis seperti ini? Karena apa? Korban-korbannya itu bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya orang Cina, seluruh dunia. Makanya kenapa tadi Eropa itu mulai neken Kamboja, Amerika neken Kamboja karena warga negaranya juga jadi korban gitu. Kenapa kok akhirnya digulung ini sindikatnya gitu. Amerika, Eropa Ya. aja sudah mulai curiga. Ya. Nah Indonesia yang satu ASEAN nggak mungkin nggak curiga. Jadi menurut Anda ini semua totally pelaku ya, kejahatan ini berarti begitu? Gini, apa namanya, memang kalau kita lihat industri scam ini ya gitu, walaupun dia ini menjadi korban, tapi dia tetap melakukan proses scammer itu. Oke. Jadi dia tetap walaupun disiksa, dia tetap melakukan proses untuk melakukan kejahatan scam. Oke. Karena apa? Dia harus nurut kan sama bosnya gitu. Kalau nggak disiksa dia. Ya. Kalau dia nggak memenuhi omset, dijual dia gitu, ya kan? Jadi mereka sebenarnya pelaku semuanya. Nah, nanti kita harus memilah-milah. Dia pelakunya karena dipaksa, tadi Mas Ferry bilang, mereka melakukan karena dipaksa gitu, atau dia melakukannya pertama dipaksa, atau kemudian setelah itu dia merasa enak gitu, atau yang benar-benar dia pengen melakukan itu gitu. Nah ini makanya harus di-clustering. Nggak bisa juga kita bilang bahwa oh ini semuanya korban gitu. Jangan dong Oke. gitu. Jangan semuanya dibilang korban gitu. Oke. Tapi ketika bilang apakah semuanya pelaku? Iya semua pelaku. Tapi Pak Roni udah tahu, udah ngambil mic dia. levelnya itu harus kita Oke, bedakan. nah Pak Roni, kalau tadi Anda mengatakan imigrasi ada sesi wawancara tahapannya seperti itu. Nah yang saya ingin ketahui adalah angka yang lonjakannya cukup besar dari Bang Mardhani ini hingga 150.000 orang, apakah itu tidak membuat curiga pemerintah kita begitu loh ya? Kan imigrasi juga punya intelijen juga kan pasti kan? Nah, apakah itu dibiarkan aja begitu saja mereka itu melakukan aksi penipuan di luar negeri sana begitu misalnya? Ya, kalau berkaitan dengan perbuatan mereka ketika mereka tiba di Kamboja, itu tentu informasi tentang kegiatan mereka itu perlu masukan dari pemerintah setempat. Nah, kita juga punya counterpart imigrasi di sana yang sering bekerja sama, Oke. tapi juga KBRI pasti mencatat. Jadi angka 150.000 itu kan angka keberadaan Iya. warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja. Tidak semua bekerja scamming. Iya betul, tapi lompatannya signifikan Bang. Ya memang lompatannya signifikan, tapi ada yang bekerja di kuliner, Di sektor-sektor yang sektor-sektor ini, yang, oke. ya, Ya, itu. oke. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pratama maupun Pak Iril itu memang betul. Bagaimana kita mengklaster ya, sebaiknya kita mengklaster sejak mereka masih ada di sana sebelum pemulangan. Kenapa? Ketika mereka masih berada di sana, harapan mereka untuk dibantu pulang itu kan sangat besar. Sehingga mereka kemungkinan terbuka apa adanya. Apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka sampai di sana. Itu akan lebih mudah diperoleh oleh pemerintah kita melalui aparat yang ditugaskan ke Kamboja untuk menjemput mereka dibandingkan ketika sudah sampai di Indonesia. Oke. Karena mereka akan semakin tertutup.
Jadi kita untuk mengungkap sindikatnya akan kesulitan. Lebih baik makanya dilakukan di Ya sejak di Kamboja kita upayakan untuk melakukan clustering seberapa bisa yang bisa dilakukan. Anda setuju Bang Mardhani dengan pernyataan Pak Romi yang ibaratnya sudah dicurigai sejak dari sana gitu loh? Iya tentu apapun kalau buat saya usahakan tidak lebih dari 1 minggu yang keleleran di depan KBRI segera dipulangkan. Kalau mau diproses Tanpa harus sebelum diproses seminggu, dulu gitu? Kalau mau tadi dalam waktu seminggu mau diproses, monggo gampang kok. Sewa hall, Ya. siapkan desk, Kemenlu bikin segera desk Kamboja karena bagaimanapun mereka orang Indonesia. Iya, iya. Dan mereka Minta tolong, minta bantu sekarang. banyak sekali di sosial media. Ya harus negara segera hadir. Oke, oke. Nggak ada masalah mau di sana atau mau di sini kalau saya sederhana masuk di sini. Udahlah Masukin ketakutan di hanggar. sana Bang Mardhani, kan saya merasakan nih ya. Iya. Ribuan orang itu sudah merasa ketakutan, Dan- sudah merasa kesakitan, dicurigai pula lagi. Makanya buat saya segera dipulangkan sampai di sini silahkan diproses. Clusteringnya jadi di Indonesia Di saja. Indonesia kita punya hanggar. Meskipun kita punya buktinya tempat- nanti akan sulit nanti misalnya. Oh mudah, semuanya tuh bisa di tracing. Pratama paling jago itu Oh iya, ngetres iya. urusan. Makanya kita undang di dua sisi, cyber segala macem. Saya juga bisa lihat Facebooknya mereka, segala mereka, komunikasi mereka, nomor mereka. Oke. Kita hidup di dunia digital yang sangat transparan dan mudah sekali. Tidak ada yang tidak bisa untuk di tracing. Tinggal political will-nya. Dan political will ini angkanya murah sekali, nggak sampai 1 miliar US dollar yang bayar ke Donald Trump untuk gabung di BOP gitu kan. Ini udah ada di sini. Ya, laksanakan segera gitu. Baik. Oke, Baik. oke. Saya ingin ke Bang Mas Hairil. Hairil. Tadi kan Bang Hairil kayaknya pas Mas Pratama ngomong semuanya dipelakukan saja gitu ya. Artinya sudah semuanya kita kasih dugaan sebagai pelaku, nanti tinggal di clustering. Apakah pelaku betulan atau pelaku yang memang paksaan sekalian jadi korban. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Pratama, silakan. Sikap kami sebenarnya adalah fokus ke TPPO-nya. Membongkar sindikat dan jaringan ini. 2.000 orang ini adalah sumber data utama untuk mengungkap jaringan itu. Betul. Ini belum apa-apa, 2.000 orang ini udah disebut kriminal. Iya kan? Jadi nanti Ini yang kita bisa tersinggung bias. kita ya. Jadi pulangkan mereka, penuhi hak-hak sebagai warga negara. Jangan diberi label dulu sebelum diperiksa. Jangan dicurigai juga. Jangan dicurigai dulu karena begitu di awal sudah dikasih label nanti penegak hukum kita juga terpengaruh. Oh ini mereka Kalau Pak Roni dan Mas Pratama Tapi ya mengatakan jangan di sana dikasih bikin label cluster, itu sebagai korban semuanya juga. tidak ada juga. Gitu. Nah, Jangan gitu. Pulangkan mereka, Iya. screening dengan baik. Penegakan hukum kita harus berbasiskan pada pemenuhan hak-hak korban karena itu mandat dari undang-undang TPPO kita. Sambil mencari pelaku utamanya, sindikatnya. Nah, sebagai gambaran di hasil investigasi kita di sana itu, kita itu mengidentifikasi 53 scamming compound. Dan ada 45 lokasi mencurigakan. Kenapa kita menyebut lokasi mencurigakan? Karena kita nggak berhasil mengkonfirmasi. salah satunya Kreitum itu ya. Ada banyak lokasi yang sana. Dan satu scamming compound bisa memuat ribuan orang. Oke. Bayangkan, tadi yang terkonfirmasi 53. Satu gedung saja memuat 1.000 berarti 53.000. Oke. Tadi kita memiliki 53.000 orang yang terlibat di situ. itu kalau 1.000, Oke. ribuan orang di dalamnya per compound itu. Ada 45 lokasi lain yang menurut kita ini juga diduga merupakan scamming, tapi kita nggak berhasil mengkonfirmasi. Kenapa? Yang berhasil kita konfirmasi. Kendalanya apa? Tantangannya banyak. Pertama, Mike. mau masuk ke sana aja susah. Masuk ke dalamnya aja tuh nggak bisa Iya. kita karena dia udah kayak pagar militer, Betul. udah ada private security apa. Bisa kita nyuri-nyuri jadi kayak bagian dari mereka, ngobrol pas mau masuk tuh Undercover ngobrol. Jadi lah. pengawasannya berlapis Di ya? dalam pun ketika di dalam pun, nah itu yang tadi dibilang di dalam tuh minta maaf ada pecel lele, ada servis handphone, ada cukur rambut, Oke. masakan padang. Jadi bisnis Itu- yang ada di depan ini hanya kamuflase saja, Iya. kemudian di belakangnya. Jadi benar memang susah untuk masuk. Dan ketika seperti itu agak susah kalau dibilang mereka mendapatkan kemerdekaan dalam bekerja. Jadi sekali lagi segera pulangkan.
Baik. Lalu hasil temuannya boleh? Dari Silakan temuan tambahkan. kami, Enggak. temuan kami Ada beberapa dari mereka yang memiliki kebebasan Pak Mardhani gitu. Mereka bisa megang handphone, mereka bisa kemana-mana, mereka bisa ke kota, mereka bisa beli makan, mereka bisa Artinya ngomong mereka sama tidak siapa aja. terkungkung, terkurung dan lain sebagainya. Ada yang kayak gitu. Anda mencurigai itu pelakunya gitu maksudnya? Loh, iya dong. Ada yang kayak gini. Pelaku itu pasti akan dipuja, bukan puja, akan disayang-sayang nih sama bosnya gitu. Mereka itu pasti disayang-sayang. Tapi faktanya mereka dianiaya, disiksa kok. Ada yang dianiaya tapi nggak semuanya. Dianiaya pun mereka juga melakukan pekerjaan scam sebenarnya. Sedih gitu. sekali kalau misalnya tidak Boleh, dianiaya boleh. semuanya. Saya mau share ini data lagi ya. Baik, Kita main silakan. data nih biar tidak berasumsi. Ya. Ada satu orang Indonesia yang kita wawancarain berhasil. Orang ini 2023 pernah balik dari Kamboja setelah mengumpulkan uang. Selamat dia. Selamat. Bisa dia. Dia tidak menjadi korban pada saat pertama. Oke. Pulang ke Indonesia duitnya habis karena tidak ada lapangan kerja. Dia Tergoda kembali. lagi untuk kembali. Tergiur dia ya. Tergiur dengan pikiran bahwa dia bisa membuat uang yang sama. Iya kan? Dapatkan uang yang sama. Dia melakukan kejahatan kan di sana? Scamming. Oh, Oke. oke. Scamming. Setelah kembali ke sana, dia tidak perform, disiksa habis-habisan, disetrum dan segala macam, dan dijual ke Perusahaan kompon lain. lain. Oke. Disinilah Ini menarik terjadi datanya lagi nih. tindak Menarik. pidana perbudakan. Dari yang dulu, tadinya tar dulu. pelaku kemudian menjadi korban maksud Anda? Ntar dulu, Iya. jangan karena habis disiksa baru dong teriak-teriak jadi korban. Bukan. Yang Bener nggak? Yang Iya benar. Ya, baik. Itu ada seperti itu, tapi memang ada juga. Ini Giliran ini ngomong- enak, nyaman, diam. No. Ini Ah. ini ada yang Kita- ngomong sama gitu loh. saya nih, langsung nih gitu. Dia bilang, saya mau ke Kamboja. Ya. Oh, kenapa Kamboja? Ah. Di sana gaji 15 juta. Saya mau kerja di sana. Loh, Anda scammer dong? Iya, nggak apa-apa. Enak kok di sana. Terang-terangan. Terang-terangan ngomong kayak gitu. Oke, ya. Karena nature dari bisnis industri scamming ini yang penuh kekerasan, seseorang yang awalnya bukan pelaku itu bisa saja besok atau lusa menjadi korban. Sama dengan temuan satu orang yang kita tadi dari Indonesia. Dia dijual ke kompon lain karena tidak berhasil memenuhi target. Artinya mungkin pada saat datang pertama dia bukan korban, tapi karena nature kekerasannya yang sangat kejam di sana, dia menjadi korban dan korban perbudakan akhirnya. Oke. Karena Tapi Atau Tujuannya- awalnya konsekuensi awalnya dari jadi itu. korban, tetapi setelah itu jadi pelaku. Karena enaknya tadi Karena gitu. enak gitu. Ada juga kayak gitu. Ya ada mungkin temuan kami Gimana? itu tadi. Ah, oke. Ya, baik. Bisa di klaster juga ya. Ada pelaku otaknya. Ya. Sindikatnya. Ada pelaku yang turut serta membantu melakukan. Itu kan beda dia. Iya. Pidananya juga beda. Ya, oke. Pengenaan pidananya beda. Tapi kan sebagai mantan polisi, Anda tahu mens rea-nya kan jelas kan? Mens rea itu bisa ada. Kan niat berangkat ke sananya untuk scamming gitu loh, Pak Ruh. Ya, itu tidak mudah untuk mengungkap mens rea ya. Tapi pada umumnya karena mereka itu bukan pemilik modal, mereka itu kan hanya pekerja. Iya. Jadi ada pekerja yang mau tidak mau dia harus melakukan itu, tapi tidak mungkin dia menyiksa kawannya. Tapi dia melakukan scamming terhadap warga negara Indonesia yang ada di Indonesia, itu kemungkinan besar. Nah, itu yang harus diungkap. Tapi mau tidak maunya melakukan tindak kejahatan, dia tetap melakukan kejahatan loh. Pelaku itu kan? Ya itu tadi, kan ada kalau pasal yang dulu itu pasal 55 ya otaknya. Tapi ada juga pasal 56. Saya belum tahu ini pasal berapa dengan KUHP yang baru. Ya. Tapi yang otaknya, yang menyuruh melakukan itu ada, lebih berat. Betul. Yang membantu melakukan juga ada. Tapi ada yang karena tidak dapat jatah dia ya. Oke. Pak Pratama bilang, dia akhirnya ya mendapatkan siksaan. Oke. Nah, kalau yang bebas-bebas ini mungkin mereka ada prestasi sehingga dipercaya. Kenapa mereka dibebasin? Itu promosi, itu iklan. Iklan bagi yang lain yang belum berusaha. Untuk menarik orang, yuk kerja di Nah, Kamboja itu enak seperti gitu ya. Mereka ada Hall of Iya. Fame-nya. Mereka itu setiap kompon tadi ada Hall of Fame-nya gitu. Wow. Siapa yang paling berprestasi, siapa yang nomor 2, juara 3 gitu. Kayak di gerai restoran ya, manajer minggu Iya. ini gitu Jadi ya. karyawan Mereka terbaik bangga gitu ya. untuk itu. Mereka berebutan untuk itu karena apa? Bonusnya sangat gede gitu. Baik. Oke, enggak artinya kita sudah bisa klasifikasikan ini pelaku kejahatan dong berarti kalau bisa dikatakan. Oh, iya dong. Oke. Iya. Oke, baik, kita lanjutkan.